Sebagai pusat seni dan budaya, Yogyakarta memiliki banyak seniman. Salah satunya Salim Harama. Mulai dari objek alam hingga lingkungan sosial, ia ekspresikan melalui goresan warna. Rentetan kisah luar biasa, perjalanan hidup yang penuh warna. Inilah kisah Salim, sang pelukis daksa. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin ini jalannya yang kuasa menjadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan pernah lupakan harimu. Ceritakanlah kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Senyumlah, syukuri hidupmu. Pemirsa, akhirnya saya jumpa juga dengan Pak Salim. Pak Salim, lagi apa ini Pak? Halo Mbak Endang, selamat pagi. Ya, ini Pak. baru lihat-lihat di HP. Selain juga selamat pagi dengan anak-anak juga kita ngecek kalau ada pesanan masuk gitu. Oh gitu. Katanya kemarin sempat di Semarang pameran ya Pak ya? Oh iya, kemarin. Iya, Itu dalam rangka kegiatan apa Pak? Oh, kemarin kami diundang untuk ikut partisipasi festival rohani oleh paroki gereja di Semarang gitu. Dalam rangka penggalangan dana. Dan di sana saya melakukan demo melukis gitu. Oh, terus hasilnya apa? Oh, hasilnya kemudian dilelang dan dari hasil lelang itu sebagian untuk partisipasi untuk pembangunan gereja begitu. Oh, oke. Tapi sampai sini dulu aja ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Biar pemirsa di rumah penasaran apa sih kegiatan selama ini bersama Pak Salim. Ya, hanya di Kami Bisa. Nama saya Salim Harama. Saya mendapat tambahan nama menjadi awalnya Salim ditambah menjadi Harama. Saya lahir tanggal 27 Juli 1968 dan berasal dari daerah Boyolali, kecamatan yang paling utara yaitu kecamatan Juwangi. Saya lahir normal sampai kelas 4 SD karena waktu itu didik gitu, nakal itu saya naik kereta api dari stasiun ke stasiun. Nah itu ketika pulang ke stasiun asal itu kepleset dan tangan saya yang kiri itu kelindas
roda kereta api, kemudian refleksi untuk ngambil tangan yang kiri, tangan yang kanan kena juga karena kereta api itu kan rodanya jejer gitu. Dan setelah itu saya dibawa ke rumah sakit Solo untuk dilakukan pengobatan. Sebetulnya tangan yang kanan kata bapak itu masih bisa kalau direkonstruksi, tetapi bapak bilang kasihan saudara-saudara itu. Karena pada saat itu kita harus untuk berobat itu harus jual tanah gitu. Enggak, bapak bilang begitu. Untuk saat ini sehari-hari saya melukis. Kemudian tiap hari Jumat itu mendampingi anak-anak SLB di Bakti Kencana untuk belajar lukis. Dan juga untuk tahun ini saya anggota komisi penyandang disabilitas di Provinsi DIY. Nah, untuk saya bisa bertahan sampai saat ini itu sebetulnya sederhana, dan itu juga sering saya sampaikan ke beberapa teman-teman juga bahwa kita itu harus learning by doing, dan juga don't think about the money. Jangan kamu berpikir tentang uang, because the money will come later on. Itu yang moto yang diberikan pada kami, dan itu saya pegang. Jadi setiap beraktivitas kalau kita sudah berpikir hasil, maka kita akan frustasi apabila hasil yang kita harapkan itu tidak tercapai. Tapi kalau kita tetap melakukan pekerjaan itu pasti, karena ayatnya pasti kita akan dapat hasil. Untuk support dari tidak hanya anak istri ya, dari tetangga, dari sahabat dan sebagainya, karena saya tidak punya background melukis, tidak punya keturunan darah seni dan sebagainya, sehingga saya bisa beraktivitas ini dari banyak pihak. Anak-anak ketika saya harus belajar lukis atau belajar atau mengunjungi pameran dan sebagainya, anak-anak selalu dampingin gitu. Kalau saya selalu beri semangat adalah keep learning dan do everything what you can do. Pekerjakan sesuatu yang bisa kamu kerjakan dan selalu tampil di masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa kamu bisa melakukan sesuatu untuk minimal menghidupi diri kamu, minimal kamu bisa menyelesaikan apa yang menjadi keperluan kamu. Bisa. Ya, Salim Harama atau yang akrab disapa Salim merupakan seorang seniman lukis tunadaksa asal Yogyakarta. Salim bukan jebolan sekolah seni, ia juga lahir tanpa garis keturunan seni. Salim mempelajari segala hal dengan mandiri. Salim yang menapaki dunia seni lukis penting baginya untuk mengikuti pameran sebagai langkah untuk mengembangkan bakat serta wawasannya. Bertemu dengan berbagai seniman, melakukan tukar pikiran tentang berbagai gagasan. Ada banyak kegiatan seni lukis yang diikuti Salim. Salah satunya pengambilan gambar dan film dokumenter kegiatan pelukis yang dilaksanakan oleh kantor pusat AMFPA pada tahun 2017 silam. Kegiatan ini berskala internasional dan hanya ada 2 seniman lukis yang mewakili Indonesia, yaitu Salim Harama dari Jogja serta M. Asrul dari Bali.
Keterbatasan yang Salim miliki bukan sebuah halangan dalam mengekspresikan ide gagasannya. Ia melihat dari sudut pandang yang berbeda, seperti dalam peribahasa, tiada akar, rotan pun jadi. Salim menggunakan mulut dan kaki dalam setiap goresan karyanya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruang pajangnya Pak Salim. Tangan bagus-bagus banget ini Pak. Oh, terima kasih Mbak Enda. Kita sambil ngobrol ya Pak ya. Oh, boleh. Pak, saya dan pemirsa itu penasaran nih, kenapa Ya. sih Pak Salim itu bisa terjun ke dunia lukis? Ya saya juga penasaran karena saya juga bukan ahli melukis, bukan anak seorang pelukis, nggak ada jiwa seni, tapi karena kreativitas, belajar, keep learning, apa yang harus kita mosok, sesuatu yang bisa kita lihat tidak bisa kita kerjakan gitu. Terus kan Bapak juga pernah dapat beasiswa ya ke Selandia Baru. Ini ada hubungannya nggak sih sama seni lukis itu? Oh itu nggak juga sih, cuma tapi dari kegiatan itu di kemudian hari itu menjadi tambahan wawasan gitu, tambahan pertemanan, tambahan koneksi gitu. Saya dengar tuh ada AMFPA, itu artinya apa Pak? Oh, AMPA itu adalah sebuah organisasi yang memasarkan hasil karya para pelukis yang menggunakan kaki atau mulut karena fungsi tangannya yang tidak berfungsi gitu. Ya menjualkan berbentuk postcard, berbentuk kalender, berbentuk kartu ucapan dan sebagainya. Terus karya Bapak juga lolos di seleksi AMFPA ya. Itu ceritanya gimana Pak? Bisa kok nyantol sampai sana? Wah, itu ceritanya panjang gitu. Itu dimulai dari tahun 95 atau 96 gitu karyanya ketika saya masih bekerja di sebuah lembaga rehabilitasi di Jogja gitu. Di sela-sela waktu ketika ikut pameran di Jakarta ada teman yang beliau juga melukis dengan kakinya, menyarankan kalau masih ada waktu untuk belajar gitu. Nah, baru di tahun 1998 lukisan saya diseleksi, dikoreksi, kemudian baru dikirim ke ANPA pusat itu. Begitu prosesnya dan saya harus ngirim kalau nggak salah pada waktu itu adalah 15 lukisan. Wow, keren banget Pak. Iya. Berarti udah go internasional ya lukisan-lukisannya. Wah ya, bukan Guina ya dipilih aja, dipilih untuk dipilih. Ada kurang lebih 7 sampai sekarang. Iya. Nah, benar. sebagai seniman lukis nih Pak, bagaimana proses kreatif dan menemukan ide untuk berkaryanya tuh awalnya gitu dari apa? Wah, awalnya itu ketika kita ngeliat gitu, yang pada awal sekali saya belajarnya dari nyontoh dari kalender yang sudah lama itu saya buka ada berapa itu vas bunga dan sebagainya itu dari kalender itu sebagai bahan referensi itu karena dulu belum ada medsos. Iya. Kalau sekarang kan sudah ada banyak medsos nih kita mudah latihannya. Saya belajar secara otodidak, saya tidak sekolah di seni lukis gitu. Sekolah saya ketika saya mengikuti pameran. Jadi awal-awal itu ketika mengikuti pameran saya hanya membawa beberapa karya. Nah, tapi di sana saya banyak tanya bagaimana cara menyampur warna, bagaimana cara menggoreskan, bagaimana cara mendusel gitu. Nah, kemudian dari tahun ke tahun dan tahun itu karena kita juga sekarang sudah di dunia medsos maka pada saat ini kita digampangkan sebetulnya untuk belajar karena kita bisa belajar dari sana. Nah, apa yang Bapak tonjolkan dalam karya seni lukis Bapak ini? Yang ditonjolkan apa Pak? Yang paling saya tonjolkan itu perspektifnya, impresifnya, dekoratifnya gitu. Karena saya mengakui kalau untuk anatomi saya masih
kurang banyak belajar gitu. Jadi semangatnya, gitu, ekspresifnya. Jadi kalau teman-teman memberikan itu aliran ekspresif katanya, Ekspresif, permainan warna gitu. Nah, terus kalau untuk potret manusia nih Pak, kan tokoh siapa aja yang pernah Bapak lukis nih yang Belajar itu, belajar anatomi. Ya ada berapa yang tak lukis itu. Ada lukisannya Pak Jokowi, ada Pak Erick Thohir. Oh itu Pak Erick Thohir. Iya, kemudian ada di tempat lukis itu ada Bu Puan. Bu Puan Maharani. Iya. Nah, terus motivasi ada nggak sih Pak melukis saat melukis mereka, beliau itu ingin melukis aja atau ada inspirasi lain? Ya karena beliau selain menginspirasi kita juga beliau menjadi rising star di kemudian hari harapannya. Gitu. Iya. Nah, namanya seniman nih Pak ya, kan ada kalanya berproses. Menemukan kendala. Nah, kalau Pak Salim sendiri selama ini kendalanya apa, kesulitannya apa yang pernah dialami? Terus bagaimana solusinya agar keluar dari kendala itu? Iya. Karena melukis saya kan agak beda, harus menggunakan kaki. Untuk menemukan tune, irama, kemudian semangat itu setiap hari Jumat saya itu menemani belajar. Sehingga ketika saya menemani belajar, maka saya juga harus belajar supaya saya tetap konsisten untuk menggunakan kaki saya, baik megang pensil, kuas dan sebagainya. Itu cara saya. Jadi selain saya memberikan ilmu, saya juga belajar bagaimana saya supaya konsisten gitu. Mengatasi kendala itu. Iya. Ya. Nah, kesulitan karena keterbatasan fisik dalam melukis, bagaimana Bapak untuk lebih berlatih menggunakan kuas dan sebagainya itu? Ya kan sering frekuensinya sering. Jadi saya bukan mendisiplin. Saya seminggu itu minimal 2 atau 3 hari saya harus pegang kuas. Gitu. Apapun itu, yang penting pegang, dilus, gitu. Nah, karena kena itu terus kemudian kadang-kadang karena saya menggunakan kaki itu ya ketahanan antara 2 sampai 3 jam dalam 1 hari. Itu udah pegel-pegel di boyok, tapi harus dijaga konsistensinya. Terima kasih Pak Salim sudah berbagi, sangat menginspirasi buat semuanya. Pemirsa, itu dia kita ngobrol-ngobrol tadi bersama Pak Salim yang sangat menginspirasi, banyak lukisan-lukisan yang ada banyak inspirasinya. Ingat, kami tidak ingin dikasihani, tapi beri kami kesempatan. Karena apa Pak ya? Karena kami bisa. Aku bisa. Adat Priuk bergerak, adat Lesung berdekap. Kiranya itulah peribahasa yang menggambarkan sosok Salim. Usaha, ketekunan, kesabaran, serta tekad yang kuat menjadi sahabat perjalanan hidupnya. Memiliki pendamping hidup yang siap susah senang bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga juga sebuah anugerah bagi Salim. Saling bersinergi, berbagi kasih dan sayang, berbagi kehangatan hingga di usia senja.
Salam sehat untuk semua. Nama saya Lina Susanti. Saya berasal dari Banyuwangi. Saya menjadi disabilitas karena jatuh dibonceng motor sama kakak. Terus kakinya titanus kena pager, terus busuk harus dipotong, nggak bisa diselamatkan karena orang desa harus jauh dengan rumah sakit, uangnya banyak untuk biaya. Ya, saya bertemu Pak Salim di suatu lembaga atau yayasan di Yakum, Jalan Kalurang itu, KM 13,5 besi. Terus yang membuat Pak Salim ini mantan pacar. Orangnya itu tegas dan komitmen dengan semua yang disampaikan, diutarakan tuh, dan ngasih semangat sama teman-teman, pemberani, jujur, disiplin sekali dianya tuh. Nah, terus Sampai kami punya anak 2 sama Pak Salim. Kami nikah tahun berapa ya? Aduh, 92. 92. Punya anak saat yang pertama dia Ayu Sulestionerum. Lah tahun langsung ada ya 93 akhir. Yang kedua namanya Bagus Prasetyo Adi. Ya, saya berempat semangat dengan arahan Pak Salim. Nggak boleh minder, nggak apa gitu. Ya, dari muda sampai tua tetap romantis dan sayang sama semuanya, sama istri, sama anak, gitu. Orangnya ya, saya sayang sama bapak juga sayang sama saya. Kalau bisa selamanya sama keluarga, sama anak-anak, dan tetap berlanjut dan bisa menjadi semangat untuk hidup sampai ke depannya. Aku bisa. Mbak Rini. Iya, beli nggak tuh mbak apa? Tahu. Iya. Oke, kalian apa? Tomat. Tomatnya tinggal. 2 aja. Kalian apa? Sambal. 10.000 bu. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Saya Rini, tetangganya Bu Lina. Bu Lina orangnya baik, ramah. Dia seorang difabel yang luar biasa, menjadi inspirasi kita. Saya sebagai tetangga yang ya beda, mungkin saya lebih sempurna, tapi Bu Lina luar biasa banget. Semangat Bu Lina, Pak Salim, terus berkarya, sukses. Saya Rujianto Gondrong, sahabat dari Pak Salim, sahabat di komunitas sungai. Dia sahabat yang cukup dekat dengan saya, orangnya cukup kreatif, tangguh, dan penuh semangat. Saya kagum dengan dia karena tidak hanya peduli pada lingkungan, tapi dia juga seorang pelukis yang cukup handal. Dari kehidupan sehari-hari, keluarganya cukup bersemangat untuk meniti kehidupan
yang cukup susah juga untuk dia, untuk mereka lakukan. Nah, saya salut dan beliau ini cukup menginspirasi kehidupan saya juga. Semangat Pak Salim dan semangat untuk satu keluarga, maju terus dan semangat untuk semuanya. Cie-cie dari tadi makanannya kelihatannya enak, romantis banget, berdua. Jadi aku dicuekin nih di sini padahal dari tadi loh. Oh iya, iyalah Mbak Endang, kita tahu bahwa kita nikmati makanan dan kita terasa bahwa dunia ini milik kita berdua. Maaf ya Mbak Endang. Yang lain ngontrak ya? Oh, oke. Iya, kita tutup ya Pak ya, nanti dengan kita nyanyi bareng. Oke. Dalam hidup selalu ada pilihan. Kita ambil, lalu hadapi, atau lewati dan mencari opsi. Semua keputusan ada di tangan kita. Sinar pagi terasa hangat bersinar. Ku tetap berdoa, ku tetap bersyukur. Tak pernah kecewa dengan apa yang ku punya. Tetap hadapi, walau berat untuk lewati. Syalalala, ku bisa taklukkan dunia. Syurururu, ku bisa wujudkan mimpi-mimpi meski ku berbeda. Tapi jangan kau meremehkan, karena aku bisa.